Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak. Jadi sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita absen Sutriani, Yudi. Yudi kemana Yudi? Ada yang tahu nggak tahu? Alfa ya. Yudi ini malas sekali sekolah ini. Selanjutnya Olas. Saya Pak. Oke, siap, mantap. Selanjutnya di pembahasan kita pada kali ini, jadi kemarin kita sudah belajar mengenai tasawuf. Jadi pada kelanjutannya pada hari ini bakal kita bahas kembali dan nanti bakal kita bikin kelompok ya untuk pelajaran di minggu selanjutnya. Oke, baiklah anak. Jadi untuk kelas sudah aman, bersih kan? Bersih ya. Jadi pelajaran yang minggu lalu ada yang masih ingat? Olas, Sutria dan Sutriani? Ya, nanti kita bahas lagi. Kalau lupa kita ulang kembali ya. Olas harus rajin belajar, Las. Jangan bucin terus ya kan? Ya, bagus. Selanjutnya, jadi tujuan dari kita belajar tasawuf ini anak-anak. Jadi tasawuf itu sangat-sangat penting sekali ya. Jadi tujuannya agar apa? Jadi agar anak-anak semuanya tahu betapa pentingnya dari ilmu tasawuf dan juga bagaimana pengertian dari tasawuf itu anak-anak tahu. Kemudian juga sejarah dan kedudukan dari tasawuf itu anak-anak semua tahu ya. Seperti itu tujuan dari kita belajar ilmu tasawuf. Kemudian selanjutnya kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama mengenai pengertian dari tasawuf itu apa gitu kan. Kemudian kedudukannya apa dan juga bagaimana sejarah dari tasawuf itu kan. Ya, jadi anak-anak semua ya, ilmu tasawuf itu merupakan salah satu ilmu yang cabang dari agama Islam juga yang utama, yakni ilmu tauhid. Jadi ilmu tasawuf ini adalah cabang dari ilmu agama. Dia dibagi menjadi ada ilmu tauhid dan juga ilmu fikih ya. Cuma tasawuf ini, kalau tauhid ini membahas mengenai tentang ketuhanan, jadi tasawuf ini membahas tentang akhlak ya anak-anak. Jadi ada yang tahu, ada yang paham, mungkin ada yang lebih paham, silakan. Mungkin Olas tahu perbedaan antara ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf? Nggak tahu ya. Sutriani, Sutria? Tidak. Ya, nanti bakal kita bahas. Jadi ilmu tasawuf itu anak-anak semuanya dikenal dengan ilmu sufisme. Kalau dalam dunia ilmu pengetahuannya disebut dengan ilmu sufisme. Singkatnya adalah ilmu tasawuf itu ialah ilmu yang mempelajari atau mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, membangun akhlak yang baik dan benar secara lahir dan batin, serta demi memperoleh kebahagiaan yang kekal. Jadi orang yang belajar ilmu tasawuf itu adalah baik itu lahir dan batinnya dia mencoba menjadi lebih baik, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke dasar-dasar tasawuf anak-anak. Jadi dasar-dasar tasawuf sesuai kesepakatan para alim ulama dan para pengkaji ilmu tasawuf menyatakan bahwa dasar daripada ilmu tasawuf itu adalah yang pertama zuhud. Artinya yaitu menerapkan daripada nas-nas Al-Quran dan hadis. Jadi apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf itu memang dia mempelajarinya secara detail yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan itu diterapkan ke dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Itu tentunya dasar-dasarnya yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjut mengenai sejarahnya anak-anak. Jadi sebenarnya sejarah tasawuf itu sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi memang sudah dijelaskan di dalam beberapa sejarah bahwa tasawuf itu muncul pertama kali pada zaman bahkan sebelum adanya Nabi Muhammad SAW.
Jadi sebenarnya ulama juga berbeda pendapat anak-anak mengenai sejarah daripada ilmu tasawuf. Ada yang menganggap bahwa tasawuf telah berkembang di zaman sebelum Nabi. Itu dia beranggapan bahwa sebelum zaman Nabi sudah ada gitu kan. Ada pula yang berpendapat bahwa ilmu ini adalah setelah Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. Kemudian kalau kita lihat dari zaman sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, dikatakan bahwa tasawuf awalnya berkembang ketika orang-orang dari daerah Irak dan Iran yang baru masuk Islam, yaitu sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Setelah masuk Islam, hidup mereka tetap seperti dulu, yakni sederhana dan bersahaja. Jadi orang-orang tasawuf itu anak-anak semuanya, dia berkehidupan sederhana, pakaiannya tidak terlalu mewah-mewah. Walaupun pada zaman itu orang-orang memang berpakaiannya biasa-biasa saja, tetapi orang yang mengamalkan ilmu tasawuf ini, dia pakaiannya tidak terlalu mewah dan juga yang penting menutup aurat gitu kan. Bahkan apa namanya, ada yang compang-camping juga teman-teman. Itu orang yang mengalami tasawuf. Jadi tadi kita sudah jelaskan mengenai pengertian tasawuf tadi sudah ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pokok-pokok ajaran tasawuf. Jadi apa saja sih pokok-pokok ajaran tasawuf itu ya? Yang pertama ada tasawuf akidah. Yang pengen mencatat silakan dicatat ya. Kemudian ada tasawuf ibadah. Yang ada buku silakan buka halaman 38 ya. Yang ketiga ada tasawuf akhlaki. Kemudian ada tiga halaman 38. Yang pertama tasawuf akidah, yang kedua tasawuf akhlaki, yang kedua tasawuf ibadah, yang ketiga tasawuf akhlaki ya anak-anak. Nanti Bapak akan jelaskan satu persatu apa itu tasawuf ibadah, apa itu tasawuf ibadah, apa itu tasawuf akhlaki ya. Kemudian yang pertama anak-anak, bahwa tasawuf ibadah akidah itu adalah bagian dari ilmu tasawuf yang menekankan pada masalah metafisik atau hal-hal yang gaib kawan-kawan. Nah, anak didik ya, anak-anak. Jadi tasawuf akidah itu yang berhal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak nampak atau tidak bisa dilihat oleh mata ya. Itu. Kemudian tasawuf ibadah. Jadi tasawuf ibadah itu anak-anak, jadi tasawuf yang berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari, baik itu ibadah mahdoh kita dan ibadah ghairu mahdoh kita ya. Kemudian yang ketiga ada tasawuf akhlaki ya, yang berhubungan dengan akhlak. Jadi yang berhubungan dengan akhlak inilah yang sangat-sangat susah biasanya diterapkan oleh orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf anak-anak. Karena ini ada banyak sekali urutan atau ada banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari oleh seorang yang mempelajari ilmu tasawuf. Jadi sebenarnya tujuan dari ilmu tasawuf itu apa sih anak-anak ya? Ada yang tahu nggak? Ola, Sutria, ada yang tahu tujuan dari tasawuf itu apa? Sutria ini tahu nggak? Untuk Tahu? memelihara sikap kesucian diri beribadah. Nah, nanti Bapak tambahkan benar apa yang dikatakan oleh Sutriani. Jadi sebenarnya kita mempelajari ilmu tasawuf itu adalah agar mensucikan diri kita atau menyempurnakan ibadah kita secara menyeluruh, yaitu berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis seperti itu. Karena apa? Tasawuf juga mengajarkan manusia untuk melihat Tuhan dengan ma'rifatullah, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang jelas. Jadi memang di tingkatan-tingkatan tasawuf ada orang-orang yang sudah melewati tingkatan yang sangat tinggi ya anak ya. Jadi sampai dia merasakan melihat Tuhan gitu kan. Karena memang tingkatan yang paling tingginya adalah orang-orang yang sudah tabirnya itu antara dia dengan Tuhannya sudah tidak ada lagi tabir atau penghalang seperti itu. Cuma kalau tingkatan-tingkatan rendah itu biasa-biasa saja, tetapi dia menghindarkan segala perbuatan keji dan mungkar, yaitu kan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Seperti itu yang memang secara kehidupan sehari-hari dia biasa-biasa saja, tidak terlalu mewah gitu kan, tetapi tetap kepada menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah anak-anak. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan pengertian sudah, kedudukan sudah, sejarah sudah.
Kemudian dasar-dasar tasawuf sudah. Apakah anak-anak sudah mengerti atau ada yang Bapak ingin bertanya pada anak-anak yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada yang pengen menjelaskan kembali atau menjawab kan? Pengertian tasawuf itu apa? Ya, itu pertanyaan pertama. Alas, coba jawab. Pengertian tasawuf adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu sikap bijaksana. Ya, betul. Selanjutnya, Sutriani, kedudukan dalam tasawuf itu apa-apa saja? Kedudukan dalam tasawuf itu ada yang pertama zuhud, taubat, wara, kefakiran, sabar, tawakal, dan ridho. Waro ya, bukan wara. Waro. Ya, waro. Karena apa? Kenapa waro? Hah? Tahu nggak Sutriani kenapa waro? Di sini tulisannya wara. Kenapa? Enggak, Pak. Tahu ya? Enggak, Pak. Karena di dalam Al-Quran itu nggak ada huruf Ada. ra. Kan adanya huruf ro ya. Jadi dibaca waro, cuma tulisannya wara gitu kan. Selanjutnya Surya, sejarah tasawuf itu bersumber pada ajaran Islam. Karena apa? Karena dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya benar. Jadi mengapa tasawuf itu sumbernya dari ajaran Islam? Karena memang pada zaman Nabi Muhammad itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat-sahabatnya. Jadi tasawuf itu ada 3 macam. Tadi sudah Bapak jelaskan. Coba Sutriani jelaskan. Sebutkan saja 3 macam-macam dari tasawuf. Yang pertama tasawuf akidah, Ya, yang kedua tasawuf ibadah, ya, dan yang ketiga tasawuf akhlaki. ya betul ya. Ya itu dari saya rasa kalian sudah begitu lumayan paham mengenai beberapa pengertian, tinggal lebih dipahami lagi dan dibaca kembali. Jadi selanjutnya silahkan kalian bikin kelompok ya, Olas agak merapat ke Sutriani ya, kalian diskusi mengenai beberapa pengertian, kedudukan, sejarah, macam-macam tasawuf. Tadi Bapak cuma menjelaskan, tidak Bapak bertanya tidak terlalu detail. Nanti setelah ini kalian diskusi, Bapak akan tanya lebih detail lagi ke dalam-dalamnya, apa itu pengertian tasawuf, kedudukannya seperti apa, sejarahnya seperti apa, dan juga macam-macam tasawuf itu apa-apa saja gitu kan. Jadi silakan dimulai diskusinya, saya persilakan. Jadi Bapak tinggal terlebih dahulu ke kantor terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Ketujuh lah untuk orang. Oh, satu di masuk. Ini kamu bicara itu pengertian yang macam-macam pengertiannya bagus ya, pengertian kamu itu tahu.
Ini tahan ya. Yang mana itu? Mana bapak? Tidak ada di dalam. Bapak. Ya, anak-anak apakah sudah selesai diskusinya? Sudah? Bapak. Ya, anak-anak jadi tadi sudah diskusi semua ya? Sudah ya? Ya, sudah. Jadi Bapak akan bertanya lebih detail lagi hasil diskusi kalian tadi. Kalian tidak perlu mempresentasikannya karena bisa-bisa besok kita selesai ya kan. Jadi yang pertama tasawuf ahlaki ya. Tasawuf ahlaki apa sih tasawuf ahlaki itu, coba jelaskan Sutriani. Tasawuf ahlaki itu apa? Tasawuf ahlaki adalah bagian dari ilmu tasawuf yang menekankan pada masalah budi pekerti atau akhlak yang di dalamnya dibahas tentang taubat, syukur, bersabar, ikhlas, dan tulus, dan juga bertakwa. Ya, bagus. Coba Sutriani jelaskan lagi apa itu taubat tadi, bagian dari tasawuf ahlaki tadi. Taubat atau taubah, kesabaran dan perbuatan salah kemudian insaf atau bertaubat. Bersyukur adalah syukur atau berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya. Sabar, tahan atau kuat dan lapang dada menjalani kehidupan terutama saat masalah datang melanda. Bertawakal yaitu memasrahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti menyerah tetapi tetap berjuang untuk menggapai tujuannya. Yang terakhir, ikhlas dan tulus mendasari segala perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari sifat suka dipuji atau riya, serta melakukan perbuatan atau memberi pertolongan kepada orang lain dengan tulus. Apa? Ya, kemudian coba Sutriani ulangi tadi pengertian tasawuf ahlaki itu yang dijelaskan oleh saudara Sutriani tadi apa? Jadi tasawuf akhlaki adalah bagian dari ilmu tasawuf yang menekankan pada masalah budi pekerti atau akhlak yang di dalamnya dibahas tentang syukur, tobat, sabar, ikhlas, kemudian bertawakal. Ya, bagus. Selanjutnya Bapak akan bertanya lagi. Tadi sudah dijelaskan Sutriani sama Stria mengenai pengertian tasawuf ahlaki dan juga bagian-bagiannya. Selanjutnya si saudara Olas coba jelaskan apa itu tasawuf ibadah. Ya, silakan jelaskan. Tasawuf ibadah ialah bagian dari ilmu tasawuf yang menekankan pada masalah rahasia ibadah, asraru al-ibadah atau rahasia ibadah yang terdiri dari rahasia toharoh, rahasia sholat, rahasia zakat, rahasia puasa, dan rahasia haji. Sudah. Ya. Jadi tasawuf ibadah itu adalah benar yang dijelaskan oleh saudari Olas tadi, bahwa jadi tasawuf yang berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari, baik itu sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kemudian ada tasawuf ahlaki sudah, ibadah sudah, tasawuf yang belum akidah. Coba saudari Sutria yang menjelaskan tasawuf ibadah akidah itu seperti apa? Ya, jadi tasawuf akidah yaitu bagian dari ilmu tasawuf yang menekankan pada masalah seperti gaib, tidak nampak, wujud atau bentuknya,
seperti keimanan terhadap Tuhan, surga, malaikat, neraka, qada dan qadar, dan lain-lainnya. Ya bagus. Jadi anak-anak semuanya, jadi tadi sudah kita pelajari dan kawan-kawan sudah diskusi mengenai tasawuf, yaitu kan kedudukan. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Sutriani juga apa itu tasawuf akhlaki, dan dijelaskan oleh Olas juga tasawuf ibadah itu seperti apa, dan tasawuf akidah itu seperti apa oleh saudari saya. Dan Bapak rasa kalian sudah paham semuanya mengenai hal itu. Dan mungkin cukup sekian untuk pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk pelajari kembali di rumah agar lebih paham lagi. Di minggu depan lagi akan Bapak tanyakan kembali mengenai mengenai pengertian tasawuf, kedudukan, dan juga sejarah dari tasawuf, dan juga macam-macam dari tasawuf. Baiklah, untuk menutupi pelajaran kita pada hari ini, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting jaga kesehatan di sela-sela Covid-19 ini. Jangan ngebucin terus ya saudara Olas dan lain-lainnya, tetap belajar yang rajin ya, gunakan sarana prasarana yang ada di rumah ya, jangan sampai keluar rumah nanti minggu depan bawa Covid di sini ya kan, jangan sampai. Ya itu sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya kita sama-sama melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam